Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2141. Kembalilah dan beritahu atasanmu bahwa di masa depan, kedua kubu kita akan tetap berada di jalur kita sendiri dan mengurus urusan kita sendiri. Jangan mencoba menantang kesabaranku. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Ye Yuan berkata pada Long Zhaotian yang seperti kepala babi. Mata Long Zhaotian penuh dengan keterkejutan dan ketakutan, membuka mulutnya dan ingin berbicara. Namun wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi dan tidak bisa membuka mulut sama sekali. Dia hanya bisa menangis dengan keras. Hahaha, Long Zhaotian, penampilanmu saat ini benar-benar sama persis dengan kepala babi. Sepertinya aku harus memanggilmu Tian kepala babi di masa depan. Menurutmu karakter seperti apa Tuan Ye itu? Kamu sendiri murni mencari pelecehan. Melihat penampilan Long Zhaotian, Long Sun mulai tertawa terbahak-bahak. Dia dan Long Zhaotian hampir setara dalam hal kekuatan, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap satu sama lain. Tapi kubu Long Zhaotian masih sedikit lebih kuat dari mereka. Kedua orang itu bertengkar selama lebih dari 20 tahun, dan dia selalu dirugikan. Hari ini, melihat pihak lain dipukuli sampai habis, bagaimana mungkin Long Sun tidak senang? Selain kegembiraan, pihak Long Sun juga sangat terkejut, terutama Long Chun. Mereka semua sangat jelas tentang kekuatan Long Zhaotian, bahkan sedikit lebih kuat dari Long Sun. Tapi dia seperti anak kecil di depan Ye Yuan, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Sebelumnya, mereka masih meremehkan Ye Yuan. Sekarang, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ternyata tuan ini sungguh sangat mengesankan. Masih belum enyah. Mungkinkah kalian semua ingin menjadi kepala babi? Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia melangkah keluar. Sisi lain bergidik dan membawa Long Zhaotian dan melarikan diri seperti terbang. Yang mulia perkasa, yang mulia perkasa. Setelah Long Zhaotian pergi, semua orang bersorak. Terakhir kali, Long Sun tidak ada. Jadi mereka benar-benar diintimidasi dengan parah. Sekarang, Ye Yuan membalas dendam pada mereka sangat tersentuh. Mendukung kepalanya yang seperti babi, Long Zhaotian melarikan diri kembali ke kamp. Melihat sosok bosnya, Long Zhaotian menggunakan suara teredam untuk mengeluh sambil menangis. Bos, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Kemampuan pemulihan ras naga masih sangat kuat. Pembengkakan kepala babi Long Zhaotian saat ini sudah sedikit berkurang dan hampir tidak bisa berbicara. Ketika orang di seberangnya melihat Long Zhaotian, dia tidak bisa menahan tawa. Hehehe, Long Zhaotian, kenapa kamu menjadi kepala babi setelah tidak melihat beberapa saat? Belum lagi, kamu punya potensi yang cukup besar untuk menjadi kepala babi. Itu adalah seorang gadis, memiliki dua tanduk kecil yang tumbuh di atas kepalanya. Jika Ye Yuan ada di sini, dia mungkin akan sangat ketakutan. Gadis ini tidak lain adalah Long Xiaochun yang mengikutinya. Setelah Long Xiaochun memasuki Gua Mata Naga, dia terus berusaha menemukan Ye Yuan. Tapi Gua Mata Naga terlalu besar. Dia tidak punya tempat untuk mulai mencari sama sekali. Belum lama ini, Long Xiaochun secara tidak sengaja menemukan kamp Long Zhaotian dan langsung menggunakan cara brutal untuk menaklukkannya. Long Xiaochun pada dasarnya nakal dan merasa menjadi bos cukup menyenangkan. Oleh karena itu, dia juga mulai menikmati bermain. Tapi tujuannya adalah kekuatan seluruh klan naga, untuk membuat mereka datang dan menemukan Ye Yuan bersama. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dalam hal menemukan orang, angka tetaplah yang menang. Long Zhaotian berkata dengan wajah pahit, Bos, aku menjadi seperti ini hanya karena aku sedang melakukan tugas untukmu. Long Xiaochun terkikik dan berkata, tenang. Orang yang mengalahkanmu sampai seperti ini, aku pasti akan mengalahkannya nanti. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu membual padaku setiap hari, mengatakan betapa luar biasanya dirimu? Baru pada saat itulah kesedihan Long Zhaotian berubah menjadi kegembiraan saat dia berkata, Bos, bukan karena saya, Long Zhaotian, tidak dapat menyelesaikan tugas, tetapi Long Sun juga menemukan bos entah dari mana. Kekuatannya terlalu tinggi, aku sama sekali bukan tandingannya. Oh, kekuatanmu sudah mencapai puncak di peringkat 6, mungkinkah bos mereka juga seorang Empirean? Long Xiaochun bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Zhaotian berkata dengan murung, sebenarnya tidak. Bos mereka adalah manusia,
yang hanya memiliki kultivasi dewa sejati lapis ke-8. Namun kekuatannya luar biasa. Aku bahkan tidak punya sisa kekuatan untuk membalas. Untungnya, dia tidak melakukan pukulan mematikan. Kalau tidak, Tian kecil mungkin tidak akan bisa kembali menemui bos. Manusia, lapis ke-8, dewa sejati. Mungkinkah itu dia? Tunggu dulu, sudah berapa lama? Bagaimana mungkin dia bisa menembus ranah kultivasinya? Selain itu, lingkungan di sini sama sekali tidak cocok untuk berkultivasi. Mungkinkah masih ada manusia lain yang memasuki tempat ini? Long Xiaochun berkata sambil mengerutkan kening. Ketika Ye Yuan memasuki Gua Mata Naga, dia hanyalah dewa sejati lapis ke-7 tahap awal. Setelah hanya 1 tahun lebih berlalu, secara logika, mustahil untuk menerobos menjadi dewa sejati lapis ke-8. Energi spiritual Gua Mata Naga sangat sedikit. Selain itu, ia bercampur dengan energi iblis dalam jumlah besar. Berkultivasi menjadi sangat lambat. Seseorang harus menggulungnya secara perlahan seperti menggulung sutra dari kepompong sebelum mereka dapat menyerap sedikit energi spiritual. Menghitung menurut akal sehat, berkultivasi di luar selama lebih dari 10 tahun mungkin tidak sebanding dengan 1 tahun di sini. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa menjadi dewa sejati lapis ke-8 dalam waktu 1 tahun? Hal semacam ini terlalu fantastis. Tapi kata-kata Long Zhaotian masih membangkitkan minat Long Xiaochun. Dia berencana untuk memeriksanya secara pribadi. Ayo, bawa aku pergi dan menemui orang ini. Long Xiaochun bangkit dan berkata. Long Zhaotian sangat bersemangat dan berkata, dengan tindakan bos, sekelompok bayi itu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Bos, kamu harus membelaku dan menghajar bajingan itu sampai menjadi kepala babi. Long Xiaochun berpura-pura bersikap dingin dan bangga saat dia berkata, tenang, kamu adalah bawahanku. Menamparkan wajahmu sama dengan menamparkan wajahku. Aku akan membantumu menghajarnya hingga menjadi kepala babi. Segera, Long Zhaotian dan yang lainnya melakukan comeback. Di luar Kam Long Sun, Long Zhaotian berteriak, bocah manusia. Bosku ada di sini, jadi cepatlah keluar dan mati. Long Sun datang ketika dia mendengar itu. Melihat Long Zhaotian, dia tertawa keras dan berkata, Tian kepala babi, kamu sudah dipukuli sampai menjadi kepala babi. Apakah kamu sudah pikun? Long Zhaotian tersenyum dingin dan berkata, yang ini adalah bos kami, jenius tak tertandingi dari klan naga, Tuan Xiaochun. Biarkan bosmu keluar. Tuan Xiaochun berkata bahwa dia akan menghajarnya sampai habis. Tatapan Long Sun beralih ke Long Xiaochun dan mau tak mau memperlihatkan ekspresi serius. Orang ini benar-benar menganggap alam Empyrean sebagai bosnya. Terlebih lagi, alam Empyrean ini sebenarnya adalah seorang wanita muda dan cantik. Long Xiaochun sudah mencapai alam Empyrean di usia muda. Jadi bagaimana dia bisa terdegradasi ke Gua Mata Naga? Ayo, undang bos keluar. Long Sun memasang ekspresi serius saat dia berkata pada Long Qing di sampingnya. Long Zhaotian memasang tampang puas dan berkata sambil tersenyum dingin, Long Sun, kamu tidak akan berpikir bahwa dewa sejati lapis ke-8mu masih bisa menghadapi pusat kekuatan Empyrean kan? Saat Tuan Xiaochun bergerak, bosmu itu akan segera berubah menjadi daging cincang. Aku telah berkata sebelumnya, memintamu untuk menyerah lebih awal, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Hari ini, aku pasti akan menghajarmu sampai habis. Oh iya, bosmu itu juga. Siapa yang kamu bilang ingin kamu pukul sampai habis? Sepertinya ingatanmu sangat buruk. Ye Yuan berjalan dengan santai sambil berkata dengan dingin. Melihat Ye Yuan, murid-murid Long Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, wajahnya menunjukkan ekspresi seperti terbebas dari beban berat. Ketika Ye Yuan melihat Long Xiaochun, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan Long Xiaochun di sini. Mengapa gadis ini memasuki Gua Mata Naga? Long Zhaotian sama sekali tidak mendeteksi suasana aneh dan masih tertawa keras sambil berkata, hahaha, memukuli siapa sampai menjadi kepala babi. Tentu saja itu membuatmu kesal. Kamu, hanya dewa sejati lapis ke-8, berani bersikap sombong. Hari ini, aku ingin kamu tidak mampu menanggung akibat kegagalan. Sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya, langsung membuatnya terbang keluar. Orang yang memukul Long Zhaotian tidak lain adalah Long Xiaochun. Bengkak di wajah Long Zhaotian berkurang sedikit. Dengan pukulan Long Xiaochun, ia membengkak lagi. Bos, apakah kamu memukul orang yang salah?
Long Zhaotian terluka sampai air mata keluar saat dia berkata dengan tatapan polos. Long Xiaochun menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak salah memukul. Ye Yuan adalah saudara dekatku, kamu ingin menghajarnya sampai habis, jadi tentu saja aku harus menghajarmu sampai habis. Saudara dekat, Long Zhaotian berkata dengan ekspresi terkejut. Ye Yuan terdiam dan berkata, Xiaochun, mengapa kamu memasuki gua mata naga? Long Xiaochun mengerutkan hidungnya dan berkata, aku tahu bahwa Long Qi si tua itu tidak punya niat baik dan pergi mencari ibu. Pada akhirnya, aku kebetulan mendengar dia dan Paman Si mendiskusikan masalahmu. Awalnya aku berencana untuk menghentikannya, siapa tahu aku masih selangkah terlambat. Oleh karena itu, aku mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa mereka tidak memperhatikan dan diam-diam menyelinap masuk, kamu dibawa ke klan naga olehku. Jadi bagaimana aku bisa melihatmu mencari ajalmu? Sekarang setelah aku masuk, aku harus membawamu keluar. Ketika Ye Yuan mendengarnya, hatinya terasa hangat. Sejak pertama kali dia melihat Long Xiaochun, Ye Yuan merasa terhubung oleh darah, merasa sangat ramah. Mungkin mereka benar-benar memiliki hubungan garis keturunan. Lagi pula, tidak ada yang tahu asal-muasal leluhur ras naga juga. Mungkinkah dia lahir di benteng Rain Dragon? Kamu, gadis ini, juga terlalu sembronomor dengan kamu datang ke sini, di luar mungkin sudah berantakan, kata Ye Yuan sambil menghela nafas. Long Xiaochun tertawa dan berkata, siapa yang peduli? Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak senang tinggal di benteng Rain Dragon. Sebaliknya, setelah masuk, perasaan menjadi bos cukup bagus. Siapa namanya? Tian kecil, kenapa kamu tidak datang untuk meminta maaf kepada Ye Yuan? Long Zhaotian datang dengan penuh percaya diri, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kembali wajah Ye Yuan di sini dan mengalahkan Ye Yuan sampai habis. Siapa sangka dia gagal mengalahkan Ye Yuan dan dia sendiri menjadi kepala babi lagi. Pada akhirnya, dia bahkan harus mengakui kesalahannya pada Ye Yuan, sungguh menyedihkan. Karena Long Xiaochun memberi perintah, jadi dia tidak berani menentang sedikit pun. Long Xiaochun pada dasarnya sulit diatur. Beberapa hari ini, Long Zhaotian selalu disiksa oleh Long Xiaochun dan sudah lama kehilangan kesabaran. Yang mulia, Tian kecil salah. Long Zhaotian berkata dengan tatapan pahit. Melihat penampilan Long Zhaotian seperti istri yang diintimidasi, Long Sun sangat tergelitik di sampingnya. Ye Yuan melambaikan tangannya, dia tidak mau turun ke level karakter minor seperti ini. Karena kamu ingin menjadi bos, di masa depan, gabungkan kedua kubu ini. Dan kamu bisa menjadi bosnya, kata Ye Yuan dengan dingin. Baiklah, Long Xiaochun terlihat gembira. Kedua kubu langsung mengalami merger. Long Sun dan Long Zhaotian menjalani operasi secara spesifik, kedua orang itu secara alami tidak dapat menghindari beberapa perselisihan. Ye Yuan membawa Long Xiaochun ke tempatnya dan mulai mengobrol. Long Xiaochun mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah dan berkata dengan tatapan aneh, benar-benar melihat hantu. Di tempat seperti ini, kecepatan kultivasimu tidak hanya melambat, tetapi malah menjadi lebih cepat. Ye Yuan tersenyum dan mulai memutar kanon kekacauan bentangan surga. Energi iblis mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Ketika Long Xiaochun melihat pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar dan dia berseru, kamu benar-benar dapat menggunakan energi iblis untuk berkultivasi. Ini benar-benar melihat hantu. Sejak muda, aku berpikir bahwa aku orang aneh. Baru sekarang aku tahu bahwa dibandingkan denganmu, aku terlalu normal. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kamu gadis kecil yang menggemaskan. Bagaimana kabarmu orang aneh? Long Xiaochun tertawa dan berkata, aku berbeda dari yang lain. Ye Yuan bisa merasakan senyuman Long Xiaochun memancarkan rasa sakit dan kesepian. Ye Yuan sudah lama mengetahui bahwa Long Qi mereka semua menyebut Long Xiaochun sebagai bintang sial. Sepertinya gadis kecil ini memiliki masa lalu yang menyedihkan. Namun, karena Long Xiaochun tidak mau mengatakannya, Ye Yuan tentu saja juga tidak mau bertanya lebih banyak. Hehehe, jika Long Qi orang tua itu tahu tentang situasimu saat ini, menurutku itu bisa membuatnya marah sampai dia langsung bereinkarnasi. Long Xiaochun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mulai tertawa. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, menurutku juga begitu. Sejujurnya, aku sangat menyukai tempat ini sekarang dan tidak ingin keluar lagi. Gua Mata Naga hanyalah surga kultivasi bagiku. Long Xiaochun terdiam saat dia berkata,
hanya kamu juga yang memperlakukan tempat ini seperti halaman belakang rumahmu sendiri. Namun, bagaimana kita keluar? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja aku punya cara. Pupil Long Xiaochun mengerut dan dia berkata dengan terkejut, kamu punya cara. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, tapi saat ini, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan. Xiaochun, beberapa tahun ke depan, aku harus bergantung padamu. Long Xiaochun menepuk dadanya dan berkata, katakan, kamu ingin aku melakukan apa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, berburu monster jurang dan dapatkan kembali sebanyak mungkin kristal iblis hitam yang ternoda. Long Xiaochun berkata tanpa berkata-kata, baiklah. Metode yang kamu kembangkan sungguh istimewa. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, Long Xiaochun membawa gabungan dua kubu besar dan berkeliling berburu monster jurang. Dengan adanya Long Xiaochun, gadis yang sangat kuat dan tidak normal ini, monster jurang peringkat 6 tidak dapat bertahan dalam satu pertukaran pun dengannya sama sekali. Ye Yuan hanya bertanggung jawab pada satu hal, yaitu kultivasi. Menghemat waktu untuk berburu, ranah Ye Yuan maju pesat. 3 tahun kemudian, Ye Yuan menyelesaikan tugas berat yang tidak dapat diselesaikan orang lain. Dalam 3000 tahun, dia berhasil menerobos menjadi dewa sejati lapis ke-9. 5 tahun berlalu, Ye Yuan menerobos ke puncak dewa sejati lapis ke-9 dalam satu pukulan. Hanya tinggal selangkah lagi dari ranah berikutnya. Kecepatan kultivasinya membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Terlepas dari apakah itu Long Sun atau Long Zhaotian, mereka hanya bisa menggunakan label aneh untuk menggambarkan Ye Yuan. Pada hari ini, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Long Sun bergegas untuk memberi salam, berkata dengan nada menjilat, yang mulia benar-benar seperti dewa. Dalam waktu 9 tahun yang singkat, berkultivasi dari dewa sejati lapis ke-7 ke puncak dewa sejati lapis ke-9, kita mungkin tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh dunia bentangan surga kan. Ini bukan hanya sekedar membuat marah, dia benar-benar terkejut. Kecepatan kultivasi Ye Yuan benar-benar membuat orang gila karena iri. Dengan kecepatan Ye Yuan dalam menyerap esensi dewa, jika itu adalah rata-rata orang, itu sudah cukup untuk meledakkan lautan ilahi mereka. Tapi Ye Yuan seperti jurang maut, seberapa banyak pun kamu datang, aku akan menyerap sebanyak apapun. Terlalu gila, dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang bisa berkultivasi dengan cara ini di alam dewa sejati. Ye Yuan mengomel sambil tertawa, berhentilah menjilat. Long Sun terkekeh dan berkata, Yang mulia, keluar dari pengasingan kali ini, apakah Anda juga membawa kami keluar? Ye Yuan berkata, jangan terburu-buru. Karena lingkungan kultivasi di sini sangat bagus, secara alami aku harus menerobos ke alam Empyrean sekaligus sebelum keluar. Kalau tidak, setelah keluar, ia harus mengeluarkan banyak upaya untuk menerobos ke alam Empyrean. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan Ye Yuan untuk menerobos ke alam Empyrean sangat mengerikan. Menjangkau dunia luar, hanya sumber daya kultivasi yang harus melakukan persiapan besar. Kristal iblis hitam ternoda di sini berlimpah, dan energi iblis juga sangat berlimpah. Menerobos ke sini tentu saja merupakan pilihan terbaik. Ini, Yang Mulia tidak mengkonsolidasikan wilayahmu sedikit sebelum menerobos lagi. Long Sun berkata dengan ragu-ragu. Jika alam kultivasi orang biasa menerobos begitu cepat, sulit untuk menghindari ketidakstabilan alam mereka. Ingin menerobos ke alam Empyrean membutuhkan persiapan yang sangat lama. Jika tidak, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Melihat maksud Ye Yuan, dia ingin menerobos dalam satu pukulan. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Aku sudah lama tidak bergerak, aku harus keluar dan meregangkan anggota tubuhku sedikit. Yang Mulia, kita tidak bisa maju lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi di depan dan itulah wilayah monster jurang peringkat 7. Ya, Tuan Ye, kamu kuat dan bisa melarikan diri dari rahang monster jurang peringkat 7, tapi kami tidak bisa. Mengikuti di belakang Ye Yuan, Long Sun dan Long Zhaotian gemetar. Yang lainnya juga sama. Long Xiaochun mengatupkan mulutnya dan berkata, takut pada apa? Bibi besar ini ada di sini, apakah aku masih akan membiarkan kalian menderita kerugian? Ya ampun, bibiku, kekuatan monster jurang peringkat 7 jauh melampaui monster di peringkat yang sama. Kalau dia bersin di sini, kita pasti mati. Kata Kakak Sun dengan wajah pahit. Suaranya belum memudar ketika raksasa setinggi 3 orang tiba-tiba muncul. Energi iblis yang keluar dari tubuhnya praktis membekukan semua orang. Ya ampun, kenapa hal itu benar-benar muncul saat kita membicarakannya?
Long Sun dan Long Zhaotian sangat ketakutan dan praktis bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri lagi. Monster jurang tingkat Empyrean. Ini adalah monster dengan kepala singa dan tubuh kuda. Dua gigi tajam menyembul, membuat orang merasa sangat ganas. Yang bagus akhirnya keluar. Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Ye Yuan terkekeh dan menghunus pedang tulangnya, niat bertarung melonjak di tubuhnya. Apa, Yang Mulia? Anda tidak sedang marahkan. Ini adalah monster jurang tingkat Empyrean. Long Sun sangat ketakutan. Monster jurang tingkat Empyrean bukanlah yang bisa dibandingkan dengan orang Empyrean biasa. Kekuatan mereka jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Meskipun mereka semua tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan melebihi manusia, menghadapi monster jurang setingkat Empyrean masih terlalu kuat. Ye Yuan, sebaiknya kamu jangan memaksakan diri. Aku telah bertukar pukulan dengan monster jurang level Empyrean sebelumnya dan hampir menyerah. Menghadapinya dengan kekuatanmu saat ini masih terlalu kuat, kata Long Xiaochun. Dia sudah lama berkeliaran di Gua Mata Naga. Beberapa tahun ini, dia selalu membantu Ye Yuan berburu monster jurang maut dan tidak bisa menghindari kontak dengan monster jurang maut tingkat Empyrean. Kekuatan tubuh berdaging Long Xiaochun sangat kuat, kekuatannya jauh melampaui pusat kekuatan tingkat Empyrean dengan peringkat yang sama. Namun meski begitu, dia juga bukan tandingannya. Bisa dilihat betapa kuatnya monster jurang level Empyrean. Membosankan kalau lemah. Selain itu, aku membutuhkan energi iblis yang lebih murni ketika aku menerobos ke alam Empyrean. Energi iblis dari alam dewa sejati sudah tidak cukup untuk digunakan. Ye Yuan berkata dengan dingin, langkah kakinya sudah bergerak menuju monster jurang. Manusia bodoh, kamu memprovokasi monster jurang maut. Empyrean ini akan mencabik-cabikmu. Di dalam pikiran Ye Yuan muncul transmisi mental pihak lain. Monster jurang sangat haus darah tetapi bukannya tanpa kecerdasan. Sebaliknya, monster jurang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Hanya saja ada kendala bahasa, mereka jarang berinisiatif melakukan komunikasi. Ketika mereka melihat manusia atau setan, hanya ada satu kata, itu membunuh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, sombong dan bodoh. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa rendahnya dirimu. Manusia biasa, benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Akan tiba suatu hari di mana kita akan keluar dari jurang maut dan menempati seluruh dunia bentangan surga. Kini, kamu bisa menjadi santapan lezat di perut Empyrean ini. Bilah iblis. Monster jurang itu mengacungkan cakarnya, beberapa lusin bilah cahaya hitam menyerbu. Bilahnya yang cepat dan ganas menyala hampir menghancurkan ruang. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang hitam itu, wajah Kakak Sun dan yang lainnya menjadi pucat. Bahkan Long Xiaochun juga terlihat serius. Pedang berongga. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tidak ada masalah dalam melemparkan beberapa lusin ukiran pedang berongga secara instan. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melintas, sepenuhnya membatalkan bilah iblis. Monster jurang itu juga sedikit terkejut. Tentu saja, dia tidak menyangka kalau kekuatan Ye Yuan ternyata begitu kuat. Bilah iblis miliknya, bahkan jika itu adalah manusia biasa Empyrean, juga tidak mungkin untuk dinetralkan dengan mudah. Itu sebenarnya diselesaikan dengan begitu mudah oleh dewa sejati. Hanya begitu saja. Lihat ini, pedang sejati ukiran berongga. Telapak alam semesta agung, ruang melahap kilin surgawi. Dengan mengandalkan gerakan kuat ini, Ye Yuan benar-benar bertarung hingga dia seimbang dengan monster jurang maut. Di sampingnya, Kakak Sun dan yang lainnya langsung tercengang. Ini, penglihatanku pasti terganggu. Long Zhaotian tergagap. Dewa sejati yang bertarung melawan Empyrean, ini tidak pernah terjadi. Terlebih lagi, monster jurang ini bukanlah seorang Empyrean biasa. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika Empyrean lapis pertama biasa ada di sini, bukankah mereka akan dikalahkan di tangan yang mulia? Saat Kakak Sun terkejut, dia menarik napas dingin. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan membuat orang menjadi gila. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sangat kuat, cukup untuk membunuh pembangkit tenaga dewa sejati puncak, ketika Ye Yuan benar-benar berusaha sekuat tenaga, mereka masih terkejut. Ini sama sekali bukan kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki manusia. Seberapa kuat monster jurang maut. Tapi Ye Yuan benar-benar melintasi alam besar dan bertarung sampai dia seimbang dengan monster jurang maut. Kuat.
Terlalu kuat. Jenius manapun, surga manapun yang dipilih, mereka hanyalah tumpukan sampah di hadapan Tuan Ye. Long Zhaotian penuh dengan kekaguman. Ah, sialnya manusia, kamu telah membuat marah Empyrean ini. Empyrean ini akan mencabik-cabikmu. Setelah pertarungan yang berlarut-larut, monster jurang itu akhirnya marah. Monster jurang Empyrean membuka mulutnya yang besar. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul. Wajah semua orang berubah, Long Xiaochun bahkan berteriak kaget, Ye Yuan, lari dulu. Hindari ujung yang tajam. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk mundur sama sekali, tertawa keras dan berkata, hahaha, sempurna. Berlari, apakah menurutmu kamu mempunyai kesempatan untuk melarikan diri? Kamu akan segera hancur menjadi ketiadaan. Kehancuran jurang neraka. Monster jurang Empyrean mengeluarkan raungan yang keras. Seluruh ruangan menjadi gelap. Langit dan bumi sepertinya telah menjadi sangkar besar, memenjarakan Ye Yuan sepenuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka masing-masing berubah dengan liar. Hingga saat ini, mereka belum pernah melihat monster jurang level Empyrean melakukan serangan. Mereka tidak tahu bahwa pihak lain sebenarnya masih memiliki jurus pamungkas yang mengerikan. Kekuatan ini sebenarnya akan melenyapkan segalanya. Ye Yuan, aku akan membantumu. Long Xiaochun berteriak dengan anggun, mengangkat tinjunya dan hendak bergabung dalam pertarungan. Xiaochun, jangan datang. Iblis ini, aku sendiri yang menanganinya sudah cukup. Ye Yuan berteriak. Bodoh, Empyrean ini ingin melihat apa yang kamu miliki. Hehehe, apa menurutmu hanya kamu yang punya jurus pamungkas? Hari ini, tuan kecil ini akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, otot-otot di tubuhnya mulai bergetar hebat. Kekuatan yang luar biasa melonjak ke langit. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah drastis. Aura yang mengesankan di tubuh Ye Yuan bukan hanya satu tipe, tapi 3 tipe. Esensi ilahi, energi vital, dan kekuatan jiwa. 3 jenis aura terus naik, melonjak langsung ke langit. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru. Rambut Ye Yuan berkibar, pakaiannya berkibar-kibar, mirip dengan dewa surgawi yang turun. Di tubuh Ye Yuan, 3 jenis aura mulai menyatu. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Sangkar yang dibentuk oleh energi iblis itu mirip dengan pasta kertas di bawah momentum yang mengesankan ini, yang langsung ditembus. Langkah apa ini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Di dunia ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menggabungkan esensi, energi, dan roh menjadi satu? Monster jurang Empyrean secara bersamaan merasa khawatir dan marah, suaranya membawa rasa tidak percaya yang luar biasa. Esensi, energi, dan roh bergabung menjadi satu. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini kekuatan esensi, energi, dan roh yang digabungkan menjadi satu? Benar-benar sangat kuat. Sejak dahulu kala, ada banyak sekali orang-orang berbakat yang berusaha memadukan esensi, energi, dan roh. Tapi belum ada yang melakukannya sebelumnya, bagaimana dia melakukannya? Ada seruan seru di sekitar, semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Sebelum Divine Dao, seseorang perlu memadukan esensi, energi, dan roh, 3 jalur, sebelum mereka dapat mencapai Divine Dao. Namun setelah Dao ilahi, seniman bela diri dunia bentangan surga tidak lagi memiliki orang yang mampu menggabungkan esensi, energi, dan jiwa menjadi satu. Dao leluhur juga tidak bisa. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan besar yang mengembangkan esensi, energi, dan roh, 3 jalur, menuju puncak tertinggi, dan berusaha menggabungkannya menjadi satu. Namun saat memasuki Dao ilahi, ini menjadi sebuah paradoks. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak berhasil. Oleh karena itu, esensi, energi, dan roh tidak dapat menyatu menjadi satu. Ini juga menjadi konsensus semua pusat kekuatan di dunia surga dan juga hukum yang pasti. Tapi hari ini, aturan baku ini dilanggar oleh Ye Yuan. Hal semacam ini sungguh terlalu mengejutkan. Long Xiaochun dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, mata penuh rasa tidak percaya. Alam semesta yang luas, akulah surga. Pedang nafas tunggal esensi kekacauan. Seluruh kondisi Ye Yuan akhirnya mencapai puncaknya dan mencapai tingkat yang sangat mendalam dan misterius. Long Sun dan yang lainnya melihatnya, Ye Yuan saat ini seperti penguasa dunia ini.
Di bawah kekuatan seperti itu, monster jurang Empyrean bergetar dan bahkan tidak berani melarikan diri. Satu pedang dilepaskan, membawa kekuatan untuk melenyapkan langit dan menghancurkan bumi. Monster jurang Empyrean langsung berubah menjadi abu, berhamburan dan menghilang. Musnah, binasa. Setelah mengambil kristal setan hitam yang ternoda, Ye Yuan tercengang. Dia berkata, pantas menjadi kristal iblis hitam ternoda tingkat Empyrean, untuk benar-benar masih bisa bertahan tanpa cedera bahkan melawan pedang satu nafas energi kekacauan milikku. Kristal iblis hitam ternoda tingkat Empyrean memang luar biasa. Saat ini, esensi, energi, dan roh Ye Yuan, ketiga jalur tersebut semuanya telah dikembangkan hingga mencapai puncak alam pil asal. Keadaannya juga sangat harmonis. Dia sudah tinggal selangkah lagi dari alam berikutnya. Dengan pengembangan kanon kekacauan bentangan surga hingga hari ini, aspek luar biasa akhirnya terlihat. Orang lain tidak dapat memadukan esensi, energi, dan roh menjadi satu, namun setelah ranah esensi ilahi mencapai puncak alam pil asal, esensi, energi, dan roh, tiga jalur menyatu menjadi satu secara alami. Dan keadaan ini samar-samar bergema dengan pil asal di dalam lautan ilahinya, mencapai semacam keadaan yang rumit. Sepertinya ada sesuatu yang akan menembus tanah. Ye Yuan mengerti bahwa dia baru saja melewatkan kesempatan dan dia akan bisa melangkah ke ranah berikutnya. Ye Yuan, bagaimana kamu melakukannya? Aku belum pernah mendengar sebelumnya ada seseorang yang mampu menggabungkan esensi, energi, dan roh menjadi satu. Jika berita ini tersebar di dunia surga, itu pasti akan menimbulkan badai berdarah. Wajah Long Xiaochun menunjukkan ekspresi serius yang langka. Dia tahu bahwa masalah ini terlalu penting. Jika hal itu diketahui oleh orang-orang, kemungkinan besar Ye Yuan akan menghadapi keadaan yang sangat berbahaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oleh karena itu, masalah ini tidak boleh diketahui orang. Kalian harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Tatapannya menyapu wajah semua orang. Long Sun dan yang lainnya gemetar, segera memahami sesuatu. Itu hanya untuk melihat Long Sun berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia kemudian meratap dengan menyedihkan. Yang mulia, selamatkan hidupku. Sun kecil tadi buta dan tidak melihat apapun. Dengan Long Sun memimpin, sisanya berlutut di tanah satu demi satu, meratap tanpa henti. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia melihat situasinya dan berkata, kapan aku menginginkan nyawamu? Kakak Sun terkejut dan berkata dengan terbata-bata, yang mulia maksudnya bukan agar kita mengakhiri hidup kita sendiri. Ye Yuan mengomel sambil tertawa, bodoh. Ingin membunuh kalian semua hanyalah soal menjentikkan jari. Apa menurutmu aku masih akan banyak bicara omong kosong dengan kalian semua? Masih Long Zhaotian yang pintar, segera bersukacita dan langsung mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Terlebih lagi, sumpah itu sangat kejam. Yang lainnya tercerahkan, semuanya mengikuti dan bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Tatapan Kakak Sun dan yang lainnya ketika melihat Ye Yuan berangsur-angsur berubah menjadi rasa hormat dari rasa takut. Jika itu orang lain, demi keselamatan mereka sendiri, mereka pasti akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Saat hal semacam ini menyebar ke dunia bentangan surga, pasti akan menimbulkan guncangan yang sangat besar. Seluruh dunia bentangan surga akan langsung berantakan. Pada saat itu, bahkan mungkin leluhur Dao pun akan terkejut juga. Ye Yuan akan terus mengejar tanpa henti. Semua orang pasti ingin membuka mulut Ye Yuan dan meminta dia menjelaskan cara memadukan esensi, energi, dan roh. Tapi Ye Yuan tidak melakukannya. Tuan seperti ini layak untuk diikuti. Long Xiaochun juga mengarahkan telapak tangannya ke langit, bersiap untuk bersumpah mematikan, tapi dia dihentikan oleh Ye Yuan. Kamu tidak perlu khawatir, kata Ye Yuan dengan dingin. Long Xiaochun berkata dengan ragu, mengapa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, seseorang yang memasuki gua mata naga tanpa ragu-ragu demi saudaranya, apa yang tidak bisa aku percayai tentang orang itu? Long Xiaochun tersenyum manis dan menepuk bahu Ye Yuan sambil berkata, bagus kawan. Tapi, sumpah surgawiku masih harus disumpah. Selanjutnya, mereka semua harus mati. Ye Yuan, implikasi dari masalah ini terlalu besar. Dengan Long Xiaochun mengatakan ini, hati Long Sun dan yang lainnya yang baru saja merasa tenang segera tegang kembali. Meskipun mereka bersumpah mematikan dan secara alami ada Dao Surgawi yang membatasinya, bagaimanapun juga, bersumpah-sumpah Dao Surgawi memiliki risikonya sendiri. Jika seseorang membocorkan informasi Ye Yuan dengan risiko kematian,
maka konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, saat aku, Ye Yuan, melakukan sesuatu, tentu saja aku punya alasan sendiri. Long Sun mereka semua tidak punya dendam atau permusuhan denganku. Membunuh orang untuk membungkam mereka, hal semacam ini, aku, Ye Yuan, tidak bisa melakukannya. Jangan mengungkit masalah ini lagi. Dengan ucapan Ye Yuan, hati Long Sun dan yang lainnya terasa hangat. Bos mereka ini benar-benar berbeda dari yang lain. Bahkan Long Xiaochun, orang dengan pikiran murni seperti ini, ingin membunuh orang untuk membungkam mereka secara permanen. Bisa dibayangkan betapa parahnya masalah ini. Namun, Ye Yuan tidak melakukan tindakan apapun terhadap mereka tanpa ragu sedikitpun. Yang mulia yakinlah, meskipun saya, Sun kecil, meninggal, saya juga tidak akan membocorkan petunjuk apapun. Long Sun berkata dengan tegas. Yang mulia, Tian kecil lebih baik mati daripada membicarakan masalah ini. Yang mulia, saya juga. Semua orang bergegas untuk menyampaikan sepatah kata pun, tetapi ekspresi mereka memiliki kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sampingnya, Long Xiaochun tertegun. Dia sangat jelas tentang temperamen orang-orang ini. Bersikap oportunis, mahir menjilat, sangat ingin bertahan hidup alih-alih menantang kematian. Secara keseluruhan, Long Xiaochun gagal melihat beberapa keuntungan dari mereka. Namun hingga saat ini, wajah orang-orang ini memiliki kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas sekali, itu datangnya dari lubuk hati mereka yang terdalam. Namun, prasyaratnya adalah kita bisa keluar. Long Sun tiba-tiba memikirkan sesuatu sambil berkata dengan getir. Di Gua Mata Naga ini, keinginan untuk keluar sangatlah sulit. Tidak keluar, meskipun mereka mengetahui rahasia yang mencengangkan, mustahil juga untuk membocorkannya. Bahkan jika mereka ingin membocorkannya, tidak ada tempat untuk membocorkannya juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua yakinlah, aku akan menemukan celah spasial dan membawa kalian semua keluar. Saat kata-kata ini keluar, semua orang gemetar. Yang mulia, Anda benar-benar punya cara. Long Sun berkata dengan tidak percaya. Yang mulia, hal semacam ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Long Zhaotian juga berkata dengan ekspresi gelisah. Ye Yuan berkata dengan percaya diri, tentu saja, tapi, aku harus menerobos ke alam Empyrean terlebih dahulu. Apa yang ingin ditembus Ye Yuan tentu saja bukanlah alam Empyrean. Mengenai alam macam apa itu, dia sendiri juga tidak bisa memastikannya. Tapi Ye Yuan punya perasaan bahwa tingkat berikutnya pasti akan luar biasa. Sudah hampir 1 tahun dalam sekejap. Ye Yuan telah membunuh banyak monster jurang tingkat Empyrean dengan bekerja sama dengan Long Xiaochun, mendapatkan beberapa kristal iblis di tingkat Empyrean. Energi iblis yang terkandung di dalam kristal iblis hitam yang ternoda itu sangat murni, lebih dari 100 kali lebih murni dibandingkan dengan alam dewa sejati. Dengan kristal iblis hitam yang ternoda ini, Ye Yuan bisa mulai menyerang alam berikutnya. Di dalam ruang batu di Kam, Ye Yuan duduk bersila. Pikirannya kacau balau. Esensi, energi, dan jiwaku semuanya telah mencapai puncak alam pil asal dan membentuk resonansi. Pil asal di dalam lautan ilahi juga sudah dikompresi hingga batasnya. Bertanya-tanya perubahan tidak biasa seperti apa yang akan terjadi jika aku terus menuangkan esensi dewa kekacauan dalam jumlah besar. Di dalam lautan ilahi Ye Yuan, pil asal sudah dipadatkan hingga hanya seukuran kacang polong. Tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah mengerikan. Di sekitar pil asal, tanda dao berputar, mirip dengan lautan petir. Saatnya untuk memulai. Ye Yuan membalik telapak tangannya, beberapa keping kristal iblis hitam ternoda terbang, tergantung di sekelilingnya. Kanon kekacauan bentangan surga berputar. Ye Yuan mulai menyerap energi iblis di dalam kristal iblis hitam yang ternoda dengan heboh, menuangkannya ke dalam pil asal. Kristal iblis hitam ternoda tingkat Empyrean memiliki cadangan yang sangat besar dan juga sangat murni. Ye Yuan menyerapnya seperti lautan luas yang membanjirinya, menyebabkan dampak besar pada lautan ilahi Ye Yuan. Pil asal miliknya sudah dikompres hingga ekstrim. Saat ini, kanon kekacauan bentangan surga terus mendorong esensi dewa kekacauan ke dalam pil asal. Tiba-tiba, pil asal mulai bergetar hebat. Rasa sakit yang luar biasa datang dari daerah perutnya, dahi Ye Yuan berkeringat dingin. Namun, ini hanyalah permulaan. Kanon kekacauan bentangan surga sama sekali tidak peduli apakah pil asal dapat menahannya atau tidak, memeras esensi dewa keos tanpa henti.
Pil asal yang awalnya stabil juga menjadi semakin tidak stabil. Dengan cara ini, rasa sakit yang diderita Ye Yuan juga luar biasa. Gelombang aura yang sangat kuat. Apakah ini benar-benar menerobos ke alam Empyrean? Di luar ruangan batu, Long Xiaochun dan yang lainnya sedang menjaga Ye Yuan. Merasakan undulasi yang begitu kuat, Long Xiaochun juga merasa khawatir. Dia sendiri telah menerobos ke alam Empyrean sebelumnya dan secara alami tahu konsep seperti apa itu menerobos ke alam Empyrean. Tapi Ye Yuan baru saja memulai dan keributannya sudah lebih besar darinya. Keributan yang mulia di sini juga terlalu besar. Jika itu memprovokasi monster jurang yang kuat ketika saatnya tiba, kita tidak bisa memblokirnya. Long Sun berkata tanpa berkata-kata. Sebelum menerobos, Ye Yuan sudah bergandengan tangan dengan Long Xiaochun, membersihkan monster jurang dalam radius beberapa ratus mil. Tapi kalau dilihat sekarang, itu sama sekali tidak cukup. Hanya keributan saat ini, energi iblis dalam radius 10.000 mil sudah berkumpul dengan gila-gilaan. Keributan yang begitu besar, mengatakan bahwa monster jurang yang kuat itu tidak akan bereaksi, itu berarti melihat hantu. Sepotong kristal iblis hitam ternoda satu demi satu diserap. Aura Ye Yuan menjadi semakin kuat. Pil asal di perutnya menjadi semakin tidak stabil. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah drastis dan berkata, "Sialan. Mengapa saat ini? Dengan cara ini, kristal iblis hitam ternoda yang aku siapkan mungkin tidak cukup lagi." Ternyata pil asal yang menyerap esensi ilahi kekacauan secara gila-gilaan justru mempengaruhi tubuh fisik. Pada saat ini, tubuh fisiknya mulai menerobos juga, dan dia akan melampaui kesengsaraan. Kesengsaraan Nirwana peringkat 7. Tingkat kesengsaraan Nirwana peringkat 7 yang mengerikan hampir membuat orang putus asa. Itu 10 kali lebih menakutkan daripada 6 yang pertama jika dijumlahkan. Pada saat ini, kesengsaraan Nirwana yang datang pada saat yang sama sangatlah mematikan. Ye Yuan memutar kanon kekacauan bentangan surga dengan gila-gilaan, menyerap kristal setan hitam yang ternoda seperti ikan paus yang menelan air laut. Tingkat konsumsi kristal iblis hitam yang ternoda tiba-tiba meningkat. Demi terobosan ini, Ye Yuan secara alami mempersiapkan diri dengan baik. Namun dalam situasi seperti ini saat ini, cadangan kristal iblis hitam yang ternoda sedang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Energi mengerikan meletus, langsung meledakkan ruangan batu itu menjadi debu. Pupil Long Xiaochun mengerut dan dia berteriak kaget, "Tidak bagus. Dia melampaui kesengsaraan Nirwana pada saat yang sama. Apakah orang ini gila?" Sebagai ras naga Empyrean, dia secara alami mengetahui kekuatan kesengsaraan Nirwana peringkat 7. Bahkan jika itu dia juga tidak berani mencobanya dengan mudah. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya juga ingin melampaui kesengsaraan Nirwana di saat penting untuk menerobos ke alam Empyrean. Itu benar-benar tindakan yang mendatangkan kematian. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan juga tidak punya kendali atas dirinya sendiri? Di dunia ini, dia adalah orang pertama yang menggabungkan esensi, energi, dan roh, 3 jalur. Bahkan dia sendiri juga tidak mengetahui kalau masalah seperti itu akan terjadi. Tapi sekarang, mengatakan apapun juga sudah terlambat. Ini terlalu gila. Yang mulia benar-benar seperti dewa, untuk benar-benar berani melampaui kesengsaraan Nirwana ketika menerobos menjadi seorang Empyrean. Long Sun terlihat memuja dan tidak merasa itu berbahaya sama sekali. Sejak mengetahui bahwa Ye Yuan memadukan esensi, energi, dan roh, 3 jalur, pemujaannya terhadap Ye Yuan sudah mirip dengan perairan Sungai Kuning, yang mengalir tanpa henti. Karena Yang Mulia berani melakukannya, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Tidak perlu khawatir sama sekali. Di dunia ini, siapa yang tidak terlalu berhati-hati seperti menginjak es tipis ketika menerobos ke alam Empyrean. Namun Yang Mulia sebenarnya melampaui 2 kesengsaraan secara bersamaan. Ini benar-benar memperluas wawasan kita. Long Zhaotian juga berkata dengan ekspresi memuja. Hehehe, tidak heran teknik bela diri ras naga Yang Mulia begitu kuat. Ternyata dia memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Mampu melampaui kesengsaraan Nirwana peringkat 6 sudah jarang terlihat di dunia ini. Sekarang, jika dia ingin melampaui kesengsaraan Nirwana peringkat 7, aku khawatir saat dia memasuki alam Empyrean, dia akan mampu bersaing dengan Empyrean lapis kedua. Kedua mata Long Sun bersinar saat dia berkata. Lebih dari itu. Jangan lupa, Yang Mulia masih memiliki pedang 1 nafas esensi kekacauan. Long Zhaotian berkata sambil tertawa kecil. Kedua orang itu saling berdebat,
memuji Ye Yuan setinggi langit. Tapi Ye Yuan tahu penderitaannya sendiri. Kedua kesengsaraan telah mencapai masa yang sangat kritis, kristal iblis hitam yang ternoda hampir tidak dapat memenuhi kebutuhannya lagi. Tiba-tiba, wajah Long Xiaochun berubah dan dia berkata, "Tidak bagus. Ada monster jurang level Empyrean yang datang." Wajah semua orang berubah, aura kuat satu demi satu mendekat dari segala arah. Keributan besar ini pada akhirnya memicu monster jurang tingkat Empyrean yang kuat. Ini, apa yang harus dilakukan? Ekspresi Long Sun dan yang lainnya berubah drastis saat mereka terkejut. Di depan monster jurang tingkat Empyrean ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sasaran empuk. Monster jurang yang dengan santai menghembuskan nafasnya akan membasmi mereka. Ekspresi Long Xiaochun menjadi sangat serius, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika benar-benar tidak bisa, aku hanya bisa menangis." Long Sun mengungkapkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis saat dia berkata, "Bibi besarku, saat ini, kamu masih ingin melontarkan lelucon. Jika menangis bisa menyelesaikan masalah, maka saya akan menangis selama 3 hari 3 malam sekarang." Namun Long Xiaochun berkata dengan serius, "Aku tidak bercanda denganmu, ketika aku menangis, bahkan aku sendiri pun takut. Hanya saja aku takut, Ye Yuan mungkin tidak bisa menahannya." Hahaha, manusia bodoh yang benar-benar menimbulkan keributan besar saat menerobos, benar-benar mendekati kematian. Benar, manusia ini sangat kuat, rasanya pasti enak sekali. Saat itu, masing-masing bergantung pada kemampuannya sendiri. Lihat siapa yang bisa mendapatkannya. Masing-masing monster jurang menunjukkan ekspresi geli, semua menatap Ye Yuan seperti serigala lapar. Melihat sekumpulan tatapan serakah yang memancarkan cahaya dalam kegelapan, hati Long Xiaochun tenggelam ke titik terendah. Monster jurang yang dipanggil sangatlah kuat. Dia bahkan mendeteksi bahwa ada aura alam Empyrean lapis ketiga. Monster jurang maut dengan kekuatan ini bukanlah yang bisa dia hadapi sama sekali. Tidak peduli lagi, Long Xiaochun mengertakkan gigi dan benar-benar mengeluarkan air mata di sana. Tapi saat ini, suara Ye Yuan terdengar di telinganya, "Xiaochun, manfaatkan slip giok yang kuberikan padamu dan keluarkan semuanya. Kamu tidak perlu peduli dengan kondisiku. Biarkan mereka datang." Tapi, Long Xiaochun cemas. "Tidak ada tapi. Biarkan mereka datang." Ye Yuan langsung menyela. Long Xiaochun mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya, dan berkata, "Kalian semua, ikuti aku." Selesai berkata, dia membawa semua orang dan langsung menghancurkan slip giok itu. Teknik simpul spasial diaktifkan, Long Xiaochun dan yang lainnya langsung diteleportasi. "Nona Xiaochun, ini, kita semua sudah pergi, tapi bagaimana dengan Tuan Ye?" Long Sun berkata dengan cemas. Long Xiaochun melihat ke kejauhan, tatapannya berbinar saat dia berkata, "Aku harap dia punya jalan." Di sini, sekelompok monster jurang tingkat Empyrean melemparkan pandangan tamak, semakin dekat dan dekat dengan Ye Yuan. Teknik simpul spasial, sarana yang sungguh luar biasa. Keributan terobosan manusia ini sungguh luar biasa. Itu bahkan jauh lebih kuat dari kami, monster jurang maut. Sepertinya dia pasti sangat enak. Ye Yuan saat ini, dalam pandangan monster jurang, Ye Yuan adalah makanan paling lezat. Adapun Long Xiaochun mereka semua melarikan diri, itu tidak masalah. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan melawan Ye Yuan. "Mangsanya adalah milikku. Tidak ada yang boleh merebut. Untuk berani merebut mangsa dariku, apakah kalian semua lelah hidup?" Begitu sesosok bergerak, monster jurang lainnya tidak bisa menahan diri, berlari satu demi satu. Mangsa yang begitu lezat, bagaimana mungkin mereka bisa memberikannya kepada orang lain? Sungguh, ada yang mengantarkan bantal saat tidur siang. Dasar bodoh, aku hanya khawatir kristal iblis hitam yang ternoda itu tidak cukup. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Di telinga kelompok monster jurang, terdengar tawa mengejek Ye Yuan. Mau tak mau mereka merasa sangat khawatir di dalam hati mereka. Saat itu, gelombang energi yang mengerikan muncul dari tubuh Ye Yuan. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segudang kehidupan. Aku akhirnya mengerti. Di tengah suara ledakan, terdengar tawa hangat Ye Yuan. Merasakan energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, kelompok monster jurang tingkat Empyrean merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Perasaan bahaya yang luar biasa muncul di hati mereka.
Tidak baik, lari cepat, brengsek, apakah orang ini tidak menginginkan nyawanya lagi? Suara-suara khawatir dan marah terus terdengar. Monster jurang tingkat Empyrean ini berbalik dan berlari. Tapi itu sudah terlambat, ledakan tanpa suara meluas ke segala arah, menghancurkan segalanya. Termasuk Ye Yuan sendiri. Ye Yuan yang sekarang langsung meledak menjadi abu. Namun tubuhnya dipadatkan kembali dengan sangat cepat, lalu dilenyapkan, dibilas dan diulangi seperti ini. Kesengsaraan Nirwana. Di tengah ledakan yang mengerikan ini, Ye Yuan berhasil melampaui kesengsaraan Nirwana. Bukan hanya itu, jiwa Dewa Ye Yuan juga hancur berkeping-keping. Di tengah energi mengerikan ini, hanya ada dua benda yang tidak hancur. Salah satunya adalah prasasti penekan dunia. Yang lainnya adalah kesadaran Ye Yuan. Waktu bisa dihancurkan, tapi hanya kesadaran yang tidak bisa binasa. Kristal iblis hitam ternoda, serap untukku. Kristal iblis hitam yang ternoda itu langsung ditelan oleh Ye Yuan, menyatu ke dalam ledakan, digunakan untuk memadatkan tubuh berdaging, digunakan untuk membentuk kembali jiwa dewa. Kristal iblis hitam yang ternoda di alam Empyrean lapis kedua dan lapis ketiga ini sangat murni, energinya juga sangat berlimpah. Bagi Ye Yuan saat ini, itu hanyalah tonik yang hebat. Ledakan masih berlanjut, seluruh gua mata naga bergetar. Monster jurang yang kuat itu ketakutan sampai mereka berlari keluar dengan gila-gilaan. Kehampaan pecah, angin kencang mendatangkan malapetaka. Seluruh gua mata naga menjadi kacau balau. Di kedalaman yang sangat dalam, beberapa aura kuno tiba-tiba muncul, mengeluarkan suara-suara yang secara bersamaan khawatir dan marah. Sebuah suara serak meraung dengan marah, sialan. Segel lapisan ketiga sebenarnya rusak. Suara kuno lainnya berkata, kami telah menjaga jurang maut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka segelnya benar-benar dirusak oleh seseorang dari luar. Orang lain berkata, mungkinkah, 8 dunia semu penekan jurang besar kita telah dilanggar. Seseorang mencoba menembus jurang maut dari dunia luar. Pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya merangkak keluar dari kubur membuka mulutnya dan berkata, berhentilah menebak-nebak secara acak. Bai Chen, pergilah dan lihatlah. Ya, di tengah kegelapan, seseorang menjawab, berubah menjadi seberkas bayangan putih, menghilang. Ketika sosok Bai Chen mendarat di gua mata naga, pupil matanya mengerut. Ini, sebenarnya seperti ini. Menarik, sangat menarik. Sepertinya dunia bentangan surga yang telah lama damai akhirnya mengalami gelombang besar lagi. Suara Bai Chen penuh kerumitan. Untungnya, kerusakan segelnya tidak besar. Kalau tidak, jika monster lapisan kedua itu keluar, itu akan terlalu berat untuk ditanggung. Saat dia berkata, Bai Chen meremas segel yang sangat dalam di tangannya dan mengirimkannya ke dalam kehampaan. Seluruh gua mata naga akhirnya tenang kembali. Ledakan masih berlangsung, tetapi ledakan paling dahsyat tentu saja terjadi pada saat itu juga. Kini, kekuatan penghancurnya sudah jauh dari sebelumnya. Terima kasih banyak atas tindakan senior. Kalau tidak, junior ini akan mendapat masalah. Dalam benak Bai Chen, sebuah suara tiba-tiba muncul, membuat kondisi pikirannya yang sulit berfluktuasi selama ratusan juta tahun memiliki jejak riak. Alisnya berkerut, dan dia berkata, seorang Empyrean kecil yang lemah, kamu benar-benar dapat menemukan keberadaan kaisar ini. Penampilan Bai Chen seperti setitik debu, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun pada ruang lapisan ini sama sekali. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar bisa memperhatikannya. Kejutan ini tentu saja tidak berarti kecil. Meskipun keributan yang disebabkan oleh Ye Yuan sangat mengerikan, penglihatan seperti apa yang dimiliki Bai Chen. Dia menyadari bahwa Ye Yuan hanya menembus peringkat 7 dengan sekali pandang. Dia bahkan tidak dianggap ahli di mata Bai Chen. Kekuatan semacam ini, bahkan jika mereka menggaruk kepala hingga berdarah, mereka juga bisa melupakan untuk menemukan keberadaannya. Tapi Ye Yuan benar-benar menemukannya. Keadaan junior saat ini sedikit istimewa, semua yang ada di gua mata naga ini sekilas terlihat jelas. Oleh karena itu, saya dapat menemukan senior, Ye Yuan mentransmisikan suaranya. Tatapan Bai Chen sedikit berbinar, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya anak kecil yang luar biasa muncul di dunia surga. Aku tidak menyangka kamu punya hubungan dengan ras naga, kata Bai Chen terkejut. Kekuatannya sangat luar biasa. Hanya melalui transmisi suara indera ilahi ini, dia mendeteksi keberadaan jiwa naga Ye Yuan. Ibu junior berasal dari ras naga, Ye Yuan tahu bahwa Bai Chen tidak peduli tapi tetap berkata dengan jujur.
Keadaannya saat ini sangat misterius, dia bisa merasakan bahwa Bai Chen ini tak terduga, hampir mirip dengan dewa. Orang terkuat yang Ye Yuan pernah lihat sebelumnya hanyalah Jimo. Tapi dia merasa Jimo mungkin bukan sampah di depan lelaki tua berpakaian putih ini. Bai Chen mengangguk dan berkata, "Jadi begitu, aku harap kamu mengingat identitasmu. Dengan bakatmu, kamu pasti akan memikul tanggung jawab besar di masa depan." Ye Yuan menjawab, "Senior yang bertugas di sini, jasamu adalah yang terbesar. Junior memahami apa yang harus saya lakukan dalam hati saya." Bai Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu, kamu berhasil menerobos. Kaisar ini akan pergi." Selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang dari dunia. "Bai tua, kamu tidak akan berbohongkan. Terobosan alam dewa sejati saja dapat membuka segel ketiga." Ketika Bai Chen kembali ke jurang maut, dia menceritakan hal-hal yang dia lihat, segera menarik kecurigaan pusat kekuatan lainnya. Seorang ahli alam dewa sejati yang menerobos ke alam Empyrean, tidak peduli betapa mengerikannya, juga mustahil untuk meledakkan segel ketiga. Kita harus tahu bahwa segel ketiga ini, bahkan jika itu adalah Kaisar Surgawi lapis ke-9, mereka juga bisa melupakan untuk melanggarnya sedikitpun. Dalam kegelapan, Bai Chen tidak mau memberikan penjelasan dan berkata sambil tersenyum ringan, sungguh anak yang menarik. Dia tidak hanya membuka segelnya, dia bahkan menemukan keberadaanku. Oh iya, bos, anak itu bahkan punya hubungan denganmu. Aku melihat anak ini cukup baik, jadi aku meninggalkan beberapa peluang keberuntungan untuknya atas namamu. Tentu saja, jika dia jatuh ke jalan yang salah di masa depan, kamu dapat menggunakannya untuk membatasi dia juga. Oh, mendengarkanmu, dia memang anak kecil yang menarik. Sayang sekali kita tidak bisa meninggalkan posisi kita. Kalau tidak, aku akan benar-benar pergi dan melihat anak ini. Tapi mendengarkan apa yang kamu katakan, anak ini luar biasa. Dunia bentangan surga kemungkinan besar akan berada dalam situasi pergolakan lagi. Di tengah jurang yang suram dan gelap, suara lain terdengar. Bai Chen menghela nafas sedikit dan berkata, "Sepertinya pertempuran kiamat ada di depan mata kita, aku tidak menyangka Dao Samsara Surgawi akhirnya akan dimulai lagi." Setelah menghela nafas, semua orang terdiam. Jurang tersebut memulihkan ketenangan sekali lagi. Di dalam benteng Rain Dragon, semua tokoh dikdaya Kaisar Surgawi hadir. Pintu masuk gua mata naga bergetar hebat dan mulai retak. Esensi ilahi setiap orang tercurah dengan liar, bergandengan tangan untuk menstabilkan segel. Tapi kekuatan yang kuat keluar dari segelnya, membuat wajah kelompok Kaisar Surgawi menjadi putih. 7 hingga 8 Kaisar Surgawi bergandengan tangan sebelum nyaris berhasil menjaga segelnya agar tidak hancur. Kulit Long Qi pucat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sialan. Segel gua mata naga tidak pernah bermasalah sebelumnya. Mengapa kali ini menimbulkan keributan besar?" Wajah Raja Naga juga pucat saat dia berkata, "Aku takut monster jurang yang kuat lahir di dalam dan menyerang segelnya. Xiao Chun akan baik-baik saja di dalam kan?" Long Qi tersenyum dingin dan berkata, "Seperti ini, bagus juga, setidaknya anak itu pasti sudah mati. However, rohemu di surga bisa beristirahat dengan tenang." Long Zi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Naga, keributan ini, tidak akan disebabkan oleh Xiao Chun yang menghadapi bahaya kan?" Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Jelas sekali, kemungkinan seperti ini sangat tinggi. Benar-benar bintang sial, tidak berhenti bahkan setelah memasuki gua mata naga. Long Qi berkata sambil mendengus dingin. Wajah cantik Raja Naga berubah sedikit dingin saat dia berkata dengan suara dingin, "Long Qi. Jangan lupa identitas Xiao Chun. Gua mata naga awalnya dikelola oleh kamu, tetapi karena kelalaianmu, kamu membiarkan Xiao Chun jatuh ke dalam situasi berbahaya. Jika masalah ini dilaporkan ke atas, dapatkah kamu menanggung konsekuensinya?" Wajah Long Qi sedikit berubah, tidak berani berbicara lagi. Undulasinya tampaknya lebih kecil. Tiba-tiba, Long Zi angkat bicara. Benar saja, gelombang kuat yang datang dari dalam berangsur-angsur menjadi kecil, akhirnya stabil sepenuhnya. Semua Kaisar Surgawi akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, keributan tiba-tiba datang dari luar menara batu. Long Qi saat ini sedang kesal, dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Siapa yang membuat keributan di sini? Tidakkah mereka tahu bahwa ini adalah area terlarang di dalam benteng?" Saat dia berkata, sosoknya bergerak, menghilang di tempat. "Kalian semua, biarkan aku masuk."
Biarkan aku masuk. Luer berusaha menyerbu ke dalam menara batu tetapi dihadang dengan kuat oleh para penjaga. Penjaga klan naga berkata dengan suara serius, jika beberapa dari kalian terus menimbulkan masalah, jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan lagi. Yang menjaga menara batu semuanya adalah pusat kekuatan Empyrean. Begitu mereka mengambil tindakan, Luer dan yang lainnya secara alami bukanlah tandingan. Luer memasang wajah sedih saat dia mengertakkan gigi dan berkata, aku mohon pada kalian, biarkan aku masuk. Tuan muda tidak keluar selama 10 tahun. Aku akan masuk untuk mencarinya. Sebenarnya, selama 10 tahun ini, Luer menghabiskan setiap hari dengan sangat tersiksa. Jika bukan karena perintah Ye Yuan, perjanjian 10 tahun, dia sudah lama masuk ke Gua Mata Naga. Namun seiring berjalannya waktu, tanggal 10 tahun semakin dekat. Harapan Ye Yuan untuk keluar menjadi semakin suram, dia akhirnya tidak bisa menunggu lagi. Hanya saja penjaganya sedingin es dan tidak melanggar aturan sama sekali. Apa hubungannya keinginan kami untuk memasuki Gua Mata Naga dengan kalian semua? Yang mulia tidak keluar, maka kita akan masuk untuk mencarinya. Ning Tianping berkata dengan marah. Sesosok muncul dan berkata dengan dingin, dia sudah mati di dalam, kalian semua tidak perlu masuk lagi. Justru itulah Long Qi. Luer memandang Long Qi dengan penuh kebencian, ingin menelannya hidup-hidup. Dia tahu bahwa orang inilah yang mengirim Tuan Muda ke negeri tanpa harapan, Gua Mata Naga. Kau mengutarakan omong kosong, tidak mungkin Tuan Muda mati. Luer berteriak. Benar, Yang Mulia sangat berbakat, bakat yang tiada taranya. Dia benar-benar tidak akan bingung dengan Gua Mata Naga kecil. Ning Tianping juga berkata dengan wajah marah dan kesal. Melihat ekspresi putus asa Luer dan yang lainnya, Long Qi dipenuhi dengan kegembiraan di hatinya. Yang dia inginkan justru hasil seperti itu. Hehehe, Gua Mata Naga kecil yang kecil. Kalian telah tinggal di sini selama 10 tahun dan mungkin belum benar-benar memahami tempat seperti apa Gua Mata Naga itu. Tempat itu menyegel monster jurang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap monster jurang beberapa kali lebih kuat dari manusia dengan peringkat yang sama. Di sana, yang memenuhi udara bukanlah energi spiritual melainkan energi iblis. Seseorang tidak bisa berkultivasi di dalam Gua Mata Naga, menerobos sangat sulit. Esensi ilahi yang dikeluarkan seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk diisi ulang dan akan ada monster jurang yang menyerbu lagi. Menurutmu, berapa lama dia bisa hidup dalam lingkungan seperti ini? Jujur saja pada kalian, pernah ada kaisar surgawi yang diasingkan ke Gua Mata Naga, dan dia tidak pernah keluar lagi. Long Qi mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas, mengatakan kebrutalan Gua Mata Naga secara keseluruhan. Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin berat suasana hati Luer dan yang lainnya. Pada akhirnya, hampir putus asa. Mereka tahu bahwa Ye Yuan tangguh. Namun betapapun mengesankannya orang tersebut, dalam lingkungan seperti ini, akan tiba saatnya kekuatan mereka akan terkuras. Lalu, bisakah Ye Yuan bertahan 10 tahun? Kamu berbicara omong kosong. Jika bukan karena kamu, Tuan Muda juga tidak akan memasuki Gua Mata Naga juga. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Luer marah dan melompat, seolah-olah ruang membeku. Yang lainnya memasang wajah sedih dan marah. Termasuk Lon Xuan, semuanya bergegas menuju Long Qi. Tapi, keberadaan seperti apa Long Qi itu? Tingkat serangan ini terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan di depannya. Long Qi tidak bergerak dan hanya mendengus dingin. Itu mirip dengan gemuruh guntur, yang menyerang hati semua orang. Beberapa orang memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama, sosok-sosok terbang mundur. Di hadapan Kaisar Surgawi, para Empyrean hanyalah semut, apalagi mereka hanyalah alam dewa sejati. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Jika bukan karena anak itu yang memaksa Kaisar ini untuk bersumpah-sumpah Dao Surgawi, kalian semua pasti sudah mati sekarang. Long Qi berkata sambil mendengus dingin. Long Qi memiliki kemarahan besar di wajahnya, tapi hatinya sangat senang. Membunuh Luer mereka semua hanyalah upaya mengangkat tangan. Mereka hanyalah semut baginya. Tetapi hanya dengan melihat penampilan orang-orang ini yang sangat menyedihkan, suasana hatinya akan menjadi baik. Luer mengatupkan giginya kuat-kuat, tatapannya sedingin es. Karena itu masalahnya, maka aku akan memaksamu untuk bertindak dan membunuhku. Hari ini, aku akan binasa bersamamu dan membalaskan dendam Tuan Muda. Tanpa ragu sedikit pun, Luer bergegas menuju Long Qi sekali lagi seperti seekor ngengat yang terbang ke dalam api.
Benar, kami akan bertarung denganmu. Karena kamu tidak berani membunuh kami, maka kami akan memaksamu untuk membunuh kami. Ning Tianping berseru dan juga bergegas mendekat. Di dalam Gua Mata Naga, wajah Long Xiaochun dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan karena selamat dari bencana. Ledakannya terlalu dahsyat, Long Xiaochun menghancurkan beberapa batu giok berturut-turut dan berteleportasi ke simpul spasial terjauh sebelum nyaris berhasil menghindari kekuatan ledakan. Meski begitu, masing-masing juga terlihat berdebu dan kotor, terlihat sangat compang-camping. Nona Xiaochun, keributan yang disebabkan oleh Tuan Ye agak terlalu besarkan. Long Sun berkata dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Terlalu menakutkan, bahkan jika Kaisar Surgawi berada di tengah ledakan, mereka mungkin juga akan mati tanpa ada zombie yang tersisakan. Tuan Ye tidak akan, dia tidak akan, kulit Long Zhaotian menjadi pucat saat dia berkata. Diam, Long Xiaochun langsung menyela kata-kata selanjutnya dari Long Zhaotian dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan pasti masih hidup. Yang lain diam seperti jangkrik di musim dingin, tapi alasan mengatakan kepada mereka bahwa harapan Ye Yuan untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Kita harus tahu, Ye Yuan berada di tengah ledakan. Ledakan yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin bisa bertahan? Ledakannya sudah mereda. Ayo pergi dan lihat. Long Xiaochun memiliki ekspresi serius yang jarang terlihat saat dia berkata. Ini duniaku sendiri. Di tengah kekacauan, kesadaran Ye Yuan mengabaikan dunia, jantungnya berdebar kencang. Hingga saat ini, dia akhirnya menciptakan dunia miliknya. Bentangan kekacauan ini tidak terbatas dan kelabu, tanpa tanda-tanda kehidupan sedikitpun. Lebih jauh lagi, ia bahkan diperluas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, menjadi semakin besar. Duniaku baru lahir 3 alam besar lebih lambat dari yang lain. Melihat ini, sepertinya agak berbeda dari yang lain. Ye Yuan melihat kekacauan ini sambil bergumam. Meskipun Ye Yuan belum pernah melewati alam penguasa ilahi sebelumnya, dan telah menghabiskan begitu lama di dunia bentangan surga, namun pusat kekuatan yang pernah dia lihat sebelumnya tidak terhitung jumlahnya dan dia sudah tidak asing lagi dalam membuka dunia. Ketika seniman bela diri mencapai alam penguasa ilahi, mereka perlu memiliki titik singularitas dunia bentangan surga sebagai landasan, memperluas dan mengembangkan, menciptakan dunia mereka sendiri. Terus terang saja, dunia bentangan surga ini memiliki pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, namun semuanya didasarkan pada dunia bentangan surga dan merupakan perpanjangan dari dunia bentangan surga. Termasuk dunia semu penindasan timur, dunia palsu yang sangat kuat ini, pada akhirnya juga merupakan bagian dari dunia bentangan surga. Namun cara Ye Yuan menerobos sangat berbeda. Dunianya sepenuhnya diciptakan oleh dirinya sendiri. Tidak ada titik singularitas, tidak ada waktu, dan juga tidak ada ruang. Bentangan kekacauan ini adalah dunia yang benar-benar baru. Ketika kekacauan pertama kali berkembang, langit dan bumi tidak terbagi. Semuanya adalah hutan belantara yang menunggu perkembangan, selembar kertas kosong. Bagaimana dunia ini akan berkembang di masa depan sepenuhnya bergantung padanya. Kontrol semacam ini tidak dibatasi oleh dunia bentangan surga. Ye Yuan bisa merasakan bahwa dunia ini seperti 2 dunia paralel dari dunia bentangan surga, dan tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Dan itu tidak sama dengan dunia kecil lainnya, yang merupakan perpanjangan dari dunia rentang surga. Terlebih lagi, kekacauan energi spiritual di dunia Ye Yuan sangat kental. Bahkan ribuan, puluhan ribu kali lebih tebal daripada energi spiritual dunia bentangan surga. Bahkan jika terjadi penipisan di masa depan, itu juga bisa mencapai tingkat dunia surga. Dunia kecil lainnya, seperti dunia hutan abadi, energi spiritual di dalamnya berkurang secara drastis, jumlahnya sangat rendah. Oleh karena itu, bahkan lebih sulit daripada mencoba naik ke surga bagi seniman bela diri yang ingin menerobos belenggu dan tiba di dunia surga. Bahkan dunia semu kolosal seperti dunia semu penindasan timur juga lebih rendah jika dibandingkan dengan dunia bentangan surga. Tatapan Ye Yuan sangat dalam dan dia perlahan berkata, sepertinya aku telah memahami sesuatu. Sepertinya jalan yang aku ambil adalah jalan sejati menuju surga tertinggi. Mereka tidak dapat memadukan 3 jalur esensi, energi, dan roh karena jalur mereka pada dasarnya salah. Jalan mereka bergantung pada dunia bentangan surga. Jadi bagaimana mereka bisa mematahkan belenggu dunia surga? Bahkan jika itu adalah leluhur Dao, mereka hanyalah bentuk kehidupan yang kuat di dunia surga ini juga, tidak pernah mampu melampauinya. Tapi bagiku bisa berjalan ke langkah ini,
Itu semua berkat gunung bentangan surga kecil. Mengolah kanon kekacauan bentangan surga hingga saat ini, mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, Ye Yuan akhirnya menciptakan dunianya sendiri. Meskipun dunia ini masih sangat kecil, bahkan tidak sebesar dunia kecil di alam penguasa ilahi, dunia Ye Yuan 1000 kali, 10.000 kali lebih kuat daripada dunia Kaisar Surgawi dalam hal kualitas. Terlebih lagi, dunia Ye Yuan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan berubah. Sesosok muncul di dunia Ye Yuan, tepatnya tanpa debu. Ketika tanpa debu melihat dunia yang radiusnya hanya 1000 kaki ini, dia terkejut hingga matanya melebar dan lidahnya keluh. Ini duniamu. Terlalu tak terbayangkan, tanpa debu berkata sambil mendesah kagum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebelum menerobos ranah, aku juga tidak dapat membayangkan bahwa duniaku akan menjadi seperti ini. Tanpa debu bergumam, salah. Ternyata dunia salah. Dewa ilahi membuka dunia, Empyrean mengendalikan dunia, Kaisar Surgawi mendominasi dunia, ternyata, semuanya salah. Ye Yuan, jalanmu adalah jalan besar sejati yang menuju ke surga tertinggi. Tanpa debu menyaksikan Ye Yuan berjalan selangkah demi selangkah, membawa kebingungan, membawa ketidakpastian, membawa kesulitan yang tak terbatas. Tapi sekarang, fakta akhirnya membuktikan bahwa jalan yang diambil Ye Yuan benar. Dunia ini adalah dunia yang tanpa debu belum pernah lihat sebelumnya. Hanya dengan sekali pandang dan dia melihat aspek luar biasa dari dunia ini. Mampu berjalan hingga langkah ini hari ini semuanya berkat hutan abadi surgawi Empyrean. Jika bukan karena dia, jika bukan karena gunung bentangan surga kecil, aku hanya bisa menghilang ke dalam kerumunan juga. Kata Ye Yuan sambil menghela nafas emosional. Namun tanpa debu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu. Itu sudah ditentukan sebelumnya oleh surga. Apakah kamu masih ingat kata-kata yang diucapkan hutan abadi sebelum meninggal? Ye Yuan sedikit mengangguk, hutan abadi pernah berkata sebelum meninggal bahwa arti keberadaannya adalah kelahiran Ye Yuan. Pemilik gunung bentangan surga kecil bukan hanya kamu sendiri. Namun terlepas dari apakah itu hutan abadi atau Fang Tian, mereka berdua tidak mengambil langkah ini. Hutan abadi memiliki bakat luar biasa dan memahami Dao di depan gunung bentangan surga kecil selama beberapa juta tahun dan juga kurang dari sebagian kecil darimu. Bukannya dia tidak bisa hadir, tapi itu karena, kamu terlalu kuat. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Dao surgawi. Tanpa debu berkata dengan sedikit emosi yang meningkat. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, hati yang merindukan Dao. Aku belum pernah berubah sebelumnya. Tapi keinginan terbesarku saat ini adalah tetap bisa menghidupkan kembali Ling Sui. Tanpa debu berkata, anak bodoh, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. 2000 tahun memahami Dao, membuka dunia baru, siapa yang bisa melakukannya? Namun, ranah barumu ini bukanlah Empyrean surgawi. Jadi, apa sebutannya? Jalur Ye Yuan adalah jalur yang benar-benar baru, dan tingkatannya secara alami berbeda. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, sekarang kekacauan baru saja berkembang, sebut saja alam kekacauan. Merasakan energi spiritual yang mengamuk di tengah-tengah kekacauan, tanpa debu tidak dapat menahan tawa ketika dia berkata, alam kekacauan, cukup pas. Tetapi setelah hari ini, energi spiritual yang dibutuhkan oleh kultivasimu akan sangat mengerikan. Ye Yuan juga tersenyum pahit dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika bukan karena meninggalkan perjanjian 10 tahun kepada Lu'er, aku benar-benar tidak tega meninggalkan tempat ini. Dari memasuki Gua Mata Naga hingga sekarang, sudah 10 tahun berlalu. Ye Yuan takut Lu'er dan mereka semua khawatir, jadi itulah mengapa dia memilih untuk menerobos pada saat ini. Dia tahu bahwa Lu'er mungkin mengalami masa-masa sulit selama 10 tahun ini. Sebaliknya, ranahnya telah berkembang pesat dalam 10 tahun ini, langsung menerobos ke alam kekacauan dari alam pil asal lapis ke-7. Terhadap hadiah luar biasa yang diberikan Long Qi padanya, Ye Yuan benar-benar tidak sanggup untuk pergi. Pada saat ini, pikiran Ye Yuan bergerak dan dia berkata sambil tersenyum, kesengsaraan nirwana juga sudah terlampaui, tubuh fisikku juga berhasil menembus peringkat 7. Merasakan kekuatan ledakan yang keluar dari tubuhnya, Ye Yuan sangat puas dengan tubuh fisiknya. Kesengsaraan nirwana peringkat 7 adalah mimpi buruk bagi para kultivator tubuh. Tanpa kemauan kuat yang gigih, tidak ada cara untuk melampauinya. Namun bagi Ye Yuan, inilah keahliannya. Proses ini sangat menyakitkan. Namun jika kita melewatinya, rasa manis akan muncul setelah kepahitan.
Dengan tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna, energi vital seseorang bersinar seperti matahari siang yang bersinar tinggi di atas. Ye Yuan merasa meskipun dia tidak menggunakan esensi dewa sekarang, dia bisa meledakkan monster jurang setingkat Empyrean hanya dengan satu pukulan. Hehehe, menerobos kali ini benar-benar sebuah metamorfosis. 3 jalur esensi, energi, dan roh mirip dengan kelahiran kembali nirwana, menyebabkan kekuatanku meroket. Kata Ye Yuan sambil menghela nafas emosional. Esensi, energi, dan roh menyatu, sungguh menakutkan. Sayang sekali selain kamu, tidak ada seorang pun di dunia surga ini yang bisa melakukannya sama sekali. Tanpa debu juga merasa kagum. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sedikit kejutan. Tanda berbentuk naga muncul di antara alis Ye Yuan. Sepertinya, senior itu memang tak terduga, meninggalkan bekas ini di tubuhku tanpa sadar. Namun, tanda ini tampak seperti benih, mengandung kekuatan luar biasa di dalamnya, menungguku untuk berkembang. Merasakan jejak ini, Ye Yuan segera menghubungkannya dengan Bai Chen. Untuk bisa memberi tanda di tubuhnya tanpa disadari, selain Bai Chen itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saat ini, dia masih tidak bisa merasakan bahaya dari jejak ini, jadi dia membiarkannya berjalan secara alami. Ye Yuan, Tuan Ye, tiba-tiba, serangkaian teriakan terkejut datang dari jauh. Justru Long Xiaochun dan mereka semua yang bergegas mendekat. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Long Xiaochun tampak terkejut dan menyenangkan. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berkata dengan terkejut, kamu berhasil menerobos. Ye Yuan mengangguk dan berkata, hahaha, menggabungkan 3 jalur esensi, energi, dan roh, aku juga tidak menyangka bahwa kesengsaraan nirwana akan tiba-tiba datang. Awalnya, kristal iblis hitam yang ternoda tidak cukup untuk digunakan. Siapa yang tahu bahwa monster-monster jurang setingkat Empyrean itu benar-benar menyerahkan diri mereka ke depan pintu, menyelesaikan masalahku yang akan segera terjadi. Ketika semua orang mendengar, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Untuk dapat memperlakukan monster jurang tingkat Empyrean sebagai mangsa, Tuan Ye juga merupakan satu-satunya dari jenisnya. Sedikit kelicikan tiba-tiba muncul di mata Long Xiaochun dan dia tiba-tiba melontarkan pukulan. Kekuatan yang mengerikan membuat ruangan itu mengeluarkan suara retak. Ye Yuan terkekeh dan juga melayangkan pukulan. Sosok Long Xiaochun terbang mundur dan mundur beberapa ratus kaki berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Sementara Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun. Melihat adegan ini, Kakak Sun dan yang lainnya memasang wajah terkejut. Mereka semua tahu bahwa Long Xiaochun adalah gadis yang sangat kuat. Sepasang tinjunya praktis bisa bertarung dengan monster jurang Empyrean lapis pertama. Tapi gadis yang sangat kuat ini benar-benar kalah dari Ye Yuan dalam satu pukulan. Selanjutnya, melihat penampilannya, Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuh sama sekali. Ye Yuan baru saja menerobos ke alam Empyrean dan bahkan belum punya waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, dan kekuatannya sebenarnya sudah sangat kuat. Sungguh mengesankan, sungguh layak menjadi tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Jika kamu memberikan segalanya, kemungkinan kekuatanmu tidak akan kalah dari Empyrean lapis kedua. Long Xiaochun kagum. Ye Yuan berkata dengan santai. Jika berurusan dengan Empyrean lapis kedua, seharusnya tidak ada yang sulit. Ini adalah aspek kuat dari transformasi ketujuh yang sempurna. Menembus ke peringkat 7, itu akan menjadi peningkatan kekuatan yang luar biasa. Ditambah dengan metode kultivasi dan teknik bela diri yang kuat, melompati alam untuk bertempur di alam Empyrean juga akan sangat mudah. Orang aneh, Long Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia benar-benar identik dengan kejeniusan di klan naga. Tapi di hadapan Ye Yuan, dia benar-benar tidak bisa menemukan rasa superioritas sama sekali. Orang ini terlalu aneh. Plus, Ye Yuan mengamati Long Xiaochun, ekspresi aneh di wajahnya. Long Xiaochun dipandangi oleh Ye Yuan sampai seluruh rambutnya berdiri dan dia berkata, apa yang kamu lakukan, menatapku seperti itu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, aku berhasil menembus peringkat 7, jiwa naga atavismeku telah sepenuhnya terbangun. Long Xiaochun berkata dengan ragu, terus kenapa? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, ternyata leluhur naga dari dunia belukar abadi sebenarnya adalah kakak dari ibumu. Saat ini keluar, ekspresi Long Xiaochun juga menjadi aneh. Tiba-tiba,
Long Xiaochun akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, ayo, ayo, ayo. Panggil aku nenek besar, hahaha, aku bisa mati tertawa, hahaha. Long Xiaochun tertawa terbahak-bahak, kejang-kejang, hampir tidak bisa bernapas. Di sampingnya, Long Sun dan yang lainnya juga menahan tawa mereka di awal. Pada akhirnya, mereka akhirnya tidak bisa menahannya dan tertawa bersama. Mereka tidak pernah mengira bahwa sebenarnya masih ada lapisan hubungan antara Ye Yuan dan Long Xiaochun. Ye Yuan terdiam. Dia telah memperlakukan Long Xiaochun sebagai adik perempuan selama ini. Namun setelah dia membangunkan jiwa naga atavisme, beberapa ingatan leluhur naga dunia belukar abadi juga muncul di kepalanya. Ternyata leluhur naga dan raja naga dari benteng Rain Dragon sebenarnya adalah kakak beradik. Ini juga menjelaskan mengapa dia merasa sangat dekat ketika melihat Long Xiaochun. Beberapa juta tahun yang lalu, leluhur naga merasa percaya diri karena jenius dan ingin mengikuti jejak leluhurnya, dan dia menerobos masuk ke gua mata naga sendirian. Siapa yang mengira bahwa dia jatuh ke dalam situasi tanpa harapan di dalam gua mata naga yang pada akhirnya dilanda bahaya. Empirean surgawi hutan abadi secara tidak sengaja tersandung ke gua mata naga dari celah spasial dan menyelamatkan leluhur naga, Long Qin, serta leluhur 4 binatang dewa besar. Beberapa binatang dewa yang perkasa ini mengikuti hutan abadi langit surgawi untuk membalas anugerah penyelamatan jiwa. Dan 4 leluhur besar juga menyebar di dunia belukar abadi. Siapa sangka nanti, hutan abadi Empirean surgawi terbunuh, dan keberadaan keempat leluhur besar itu juga menjadi tidak diketahui. Namun dalam ingatan leluhur naga, dia memiliki seorang adik perempuan bernama Long Xiyue, yang merupakan raja naga dari benteng Rain Dragon saat ini. Dengan cara ini, Ye Yuan sebenarnya jauh lebih junior dibandingkan Long Xiaochun. Label, nenek besar, ini seharusnya diserukan. Tapi untuk membuat Ye Yuan memanggilnya seperti ini, itu terlalu sulit. Dengan ini, senioritasnya hilang. Ye Yuan, cepat panggil, cepat panggil. Jika tidak, nenek besar tidak akan bahagia, panggil dan akan ada hadiah. Hehehe, Long Xiaochun mengejek. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Dengan ini, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Long Xiaochun. Tentu saja, membuatnya memanggil Long Xiaochun sebagai leluhur, itu tidak mungkin. Baiklah, berhenti main-main. Ini sudah larut, kita harus keluar. Ye Yuan berkata dengan dingin. Benar saja, satu kalimat langsung menarik perhatian semua orang. Yang mulia, apakah ini nyata? Kamu benar-benar bisa membawa kami keluar. Long Sun berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Yang lain juga terlihat antusias. Tempat seperti ini mirip dengan neraka bagi mereka. Ye Yuan diam-diam menghela nafas lega dan berkata dengan dingin, tentu saja. Hukum ruangku sudah dipahami sampai lapis kinam. Apa susahnya mencari keretakan spasial? Selain itu, ada juga koordinat keretakan spasial dalam memori warisanku. Sebelum menerobos ke alam kekacauan, masih akan merepotkan bagi Ye Yuan untuk mencari celah spasial. Namun saat ledakan terjadi, kesadaran Ye Yuan memasuki alam yang sangat mendalam dan misterius dan mengetahui segel lapisan ketiga ini seperti punggung tangannya. Koordinat keretakan spasial yang dia ingat saat ini tidak kurang dari 5. Long Xiaochun juga tertarik oleh Ye Yuan dan buru-buru berkata, kalau begitu, masih menunggu apa? Cepat pergi. Tempat sialan ini, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, ikuti aku kalau begitu. Di atas kehampaan, beberapa sosok mirip ngengat yang terbang ke dalam api, menerkam menuju keberadaan yang kuat. Long Qi memasang ekspresi tidak sabar di wajahnya, jelas sangat kesal. Pembatasan sumpah Dao Surgawi pada pusat kekuatan Dao Beladiri sangat luar biasa. Lu Er dan yang lainnya saat ini melancarkan serangan bunuh diri terhadapnya. Tentu saja itu akan berakibat fatal baginya. Pada saat ini, jika orang lain mengambil tindakan untuk membunuh Lu Er dan yang lainnya, itu sama saja dengan dia melanggar sumpahnya, dan dia juga akan dilenyapkan oleh Dao Surgawi. Karena dibatasi oleh sumpah Dao Surgawi, dia juga tidak berani melakukan pukulan mematikan, karena sangat kesal dengan Lu Er dan yang lainnya. Pada saat ini, Lu Er, Ning Tianping, Yang Fei Er, dan Lon Xuan, berlumuran darah, menderita luka yang sangat berat. Lambaian tangan Long Qi hanyalah sebuah pukulan destruktif bagi mereka. Namun, justru inilah yang mereka inginkan. Gunakan sumpah Dao Surgawi untuk membunuhnya. Oleh karena itu,
Meskipun luka mereka sangat parah, mereka juga menyeret tubuh mereka yang lelah dan melancarkan serangan bunuh diri. Sekelompok semut, apakah menurutmu kaisar ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Long Qi meraih dengan satu tangan, kekuatan domain yang tak tertandingi langsung memenjarakan semua orang. Bahkan Lon Xuan, Empyrean ini, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Kekuatan kaisar surgawi ditampilkan secara keseluruhan. Mata Ning Tianping berubah merah karena marah dan dia meraung dengan marah, anjing sialan Long Qi. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku ini. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu suatu hari nanti. Long Qi memasang ekspresi menghina saat dia berkata, sangat sombong dan bodoh. Semakin banyak kamu berkultivasi, semakin kamu memahami perbedaan antara dewa sejati dan kaisar surgawi. Mustahil bagimu untuk menjadi tandingan kaisar ini seumur hidupmu. Long Qi, kamu penjahat tercela. Akan tiba suatu hari ketika aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Lu Er berteriak sekeras-kerasnya. Mata Lu Er saat ini penuh dengan kebencian. Dia diam-diam bersumpah untuk berkultivasi dengan benar setelah hari ini, untuk membalaskan dendam Tuan Muda. Alis Long Qi sedikit berkerut, jantungnya agak berdebar. Dia tidak memikirkan apapun tentang yang lain, tapi Lu Er sedikit istimewa. Dengan visinya, dia secara alami dapat melihat bakat Lu Er. Meskipun alam kaisar surgawi sangat sulit, Lu Er memiliki harapan untuk menerobos. Jika dibiarkan mengambil tindakan sendiri, gadis ini mungkin akan menjadi musuh besar di masa depan. Brengsek, bocah itu menggali lubang untukku. Benar-benar merepotkan. Aku tidak menyangka kaisar ini pintar seumur hidup, tapi pada akhirnya aku ditipu oleh orang mati. Baru pada saat inilah Long Qi menyadari kebenarannya. Ketika Ye Yuan memaksanya untuk mengucapkan sumpah surgawi, dia diam-diam menggali lubang. Dia tidak bisa membunuh Lu Er semuanya, tapi Lu Er bisa membunuhnya. Saat ini, Lu Er dan mereka semua secara alami adalah semut di mata Long Qi. Tapi, 10.000 tahun kemudian, 100.000 tahun kemudian, 1 juta tahun kemudian. Dengan bakat Lu Er, menerobos menjadi kaisar surgawi mungkin juga bukan hal yang mustahil. Jika memang ada hari itu akan merepotkan. Long Qi merasa murung di hatinya, ingin mengeluarkan Ye Yuan dari kuburnya dan memukulnya dengan brutal. Apa menurutmu kaisar ini tidak bisa melakukan apapun padamu seperti ini? Saat ini, kaisar ini akan menyegel laut sucimu dan memenjarakanmu selamanya di benteng Rain Dragon. Aku ingin melihat bagaimana kalian masih berencana membalas dendam. Long Qi berkata sambil tersenyum dingin. Wajah semua orang berubah drastis, jelas tidak menyangka kalau orang ini begitu kejam. Melihat ekspresi Lu Er dan yang lainnya, Long Qi terlihat puas saat dia berkata, hehehe, bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Angkat kepalamu dan lihatlah langit biru ini. Ini akan menjadi kali terakhir kamu melihatnya. Selesai berbicara, jari Long Qi mengetuk ringan. Sebuah kekuatan dahsyat merobek udara dan hendak menyegel lautan ilahi Lu Er. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Lapisan riak muncul di udara, sosok Lu Er menghilang dengan aneh. Pupil mata Long Qi mengerut dan dia berkata dengan amarah yang menggelegar, siapa itu? Keluarlah demi kaisar ini. Kehampaan beriak, sesosok tubuh muncul. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak, anjing tua? Ye Yuan menyipitkan matanya dan menatap Long Qi, penuh niat membunuh. Yang mulia, Tuan, ketika Ning Tianping dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka terkejut. Sementara di sisi lain, bola mata Long Qi hampir keluar. Dia memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu saat dia berkata dengan kaget, Ye Yuan. Kamu keluar dari gua mata naga. Ini tidak mungkin. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum dingin, apa yang tidak mungkin? Bukankah aku berdiri dengan baik di depanmu? Di pelukan Ye Yuan ada Lu Er yang sangat lemah. Tapi saat ini, dia terlihat bahagia. Awalnya, mendengar penjelasan Long Qi tentang gua mata naga, Lu Er sudah benar-benar kehilangan harapan. Dia sudah bertekad untuk membalas dendam demi Ye Yuan. Tapi dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Sebenarnya tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Tuan Muda, sungguh luar biasa Anda baik-baik saja. Lu Er memeluk Ye Yuan erat-erat sambil berkata dengan terkejut. Wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, gadis bodoh, begitu putus asa untuk apa?
Bukankah Tuan Muda berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan kembali dalam 10 tahun? Luer menganggukkan kepalanya dengan keras, ekspresi bahagia di wajahnya. Long Qi belum pulih dari keterkejutannya ketika tiba-tiba, pupil matanya menyusut lagi. Kamu menerobos ke alam Empyrean. Ini tidak mungkin. 10 tahun yang singkat, kamu berhasil menjadi seorang Empyrean di tempat seperti Gua Mata Naga. Aura yang keluar dari tubuh Ye Yuan jelas sudah melampaui alam dewa sejati, mencapai tingkat alam Empyrean. Faktanya, aura di tubuh Ye Yuan bahkan lebih kuat dari para Empyrean lapis pertama biasa. 10 tahun yang singkat, beralih dari dewa sejati lapis ke-7 ke Empyrean lapis pertama, Long Qi ragu apakah dia salah melihat atau tidak. Terlebih lagi, Ye Yuan saat ini benar-benar memberinya perasaan sangat rahasia, seolah-olah ada kabut tebal di depannya. Secara logika, ketika Kaisar Surgawi memandang seorang Empyrean, dia bisa melihatnya sekilas. Mengapa perasaan tidak masuk akal seperti ini muncul? Keributan di sini sudah menarik cukup banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Merasakan aura di tubuh Ye Yuan, pusat kekuatan klan naga tiba-tiba menjadi gempar. Bukankah dikatakan bahwa seseorang tidak dapat berkultivasi di Gua Mata Naga, dan itu adalah tanah tanpa harapan? Bagaimana dia berkultivasi? Ini terlalu palsu. Lupakan Gua Mata Naga. Bahkan di Gunung Bentangan Surga, mustahil juga untuk menerobos ke alam Empyrean dari dewa sejati lapis ke-7 dalam 10 tahun juga. Orang aneh macam apa orang ini? Dia tidak hanya berhasil menjadi seorang Empyrean, dia bahkan keluar dari Gua Mata Naga. Hal-hal yang terjadi pada Ye Yuan sungguh tidak masuk akal, membuat mereka sangat terkejut. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Benteng Rain Dragon lainnya juga tiba satu demi satu. Melihat alam Empyrean, Ye Yuan, masing-masing dari mereka terkejut sampai rahang mereka jatuh menabrak tanah. Bukankah Gua Mata Naga adalah negeri tanpa harapan? Bukankah tidak ada peluang untuk kembali? Bukankah seseorang tidak bisa berkultivasi? Tapi ada apa dengan pemandangan di depan mata mereka? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, omong-omong, aku benar-benar harus berterima kasih karena telah memberiku kesempatan beruntung. Jika bukan karena kamu memaksaku masuk ke Gua Mata Naga, tidak akan mudah bagiku untuk menerobos menjadi seorang Empyrean. Long Qi membuka mulutnya lebar-lebar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat berbicara sama sekali. Pada saat ini, dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Ye Yuan di dalam Gua Mata Naga, kekuatan alam Empyrean-nya nyata. Memberi keberuntungan, hal semacam ini, hanyalah pukulan ilahi dari para dewa. Dia jelas ingin menghukum Ye Yuan. Pada akhirnya, setelah 10 tahun, Ye Yuan kembali mendominasi, menjadi seorang Empyrean. Anak yang diberkati. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a